Aku banyak kekurangan, memang sulit untuk dapatkanmu. Tak mudah juga untuk lepaskanmu. Oh, percayalah sayang, hatiku ini hanya untukmu. Berjalanlah bersamaku, kita nikmati indahnya cinta. Sayangku, cintaku, ku beruntung jadi pemilik hatimu. Ku sayang kamu, ku cinta kamu. Ku berjanji tak akan permainkanmu, tetap bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kasbul, yaitu Bapak Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Monggalewa. Yang kami hormati tokoh agama, para alim ulama yang kami taati dan kami muliakan. Singkatnya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin tamu undangan yang sama-sama kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita dapat hadir meluangkan waktu sekaligus menyaksikan kedua anak-anak kita ataupun adik-adik kita mungkin sebentar lagi akan melaksanakan hijab dan kabul. Selanjutnya, salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabiullah Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudari Nurania, putri pertama dan putri kebanggaan Bapak Sofyan dan Ibu Gandaria, yang akan dipersunting oleh saudara Samsuddin
Kecamatan Manggalewa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya, khususnya kepada kedua keluarga besar yang berhajat dan terlebih khusus lagi kepada kedua mempelai, bahwa pernikahan kedua mempelai ini mulai hari ini telah resmi tercatat pada kantor Kementerian Agama KUA Kecamatan Manggalewa dengan nomor akta nikah 219/23/10 dengan nomor korporasi NB 105330879. Sekali lagi kami atas nama kantor Kementerian Agama KUA Kecamatan Manggalewa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalam. Kemudian
Kemudian sebelum kita memasuki acara pada saat pernikahan, kami mohon kedua mempelai untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang diawali oleh mempelai laki-laki dan akan dilanjutkan oleh mempelai wanita. Kepada mempelai laki-laki kita bersilakan. Kemudian acara selanjutnya kita masuki acara pada saat pernikahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya jualan di pagi hari yang indah ini kita dapat bersama-sama menyaksikan pernikahan anak-anak kita atau pernikahan keluarga kita. Usia di alam dunia ini yang merupakan contoh dan suri tauladan terutama dalam bidang rumah tangga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wahai adindaku berdua, tiada kata yang lebih indah wahai adinda dalam menghadapi hidup. Assalamualaikum. Tiada kata yang lebih indah wahai adinda, apalagi dalam menghadapi hidup, apalagi dalam membina rumah tangga, itu selain daripada bersyukur kepada Allah itu keluarga. Karena terus terang saja wahai adinda, sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, apapun pangkat dan jabatan kita, wahai adinda, tanpa campur tangan Allah, jangan mimpi bisa sukses. Ini nah wahai adinda, izin Allah wahai adinda. Nampak jelas fakta izin Allah. Tidak diragukan lagi wahai adinda. Izin Allah itulah nikmat terindah wahai adinda. Maka kuncinya wahai adinda sekali lagi bersyukur kepada Allah. Yang kedua wahai adinda, di dalam membina rumah tangga itu tidak selamanya indah. Saya sering katakan membina rumah tangga itu wahai adinda gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Kenapa saya katakan begitu wahai adinda? Karena terkadang wahai adinda hari ini kita bisa punya uang, besok belum tentu wahai adinda. Inilah kebenaran ayat Allah, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kami putar kata Allah di antara manusia itu. Allah punya. Allah sebagai sutradara
ikhlas. Sabar, ikhlas itu kita harus menerima. Betul, usaha dan ikhtiar itu juga usaha dan ikhtiar itu di dalam takdirnya Allah. Andai kata Allah tidak memberikan takdir usaha dan ikhtiar, maka itu tidak akan pernah berlaku terhadap Allah. Allah tidak pernah. Manakala Allah terikat dengan janji, berarti Allah tidak kuasa. Sekali lagi, Allah tidak terikat dengan Al-Quran. Allah tidak terikat dengan janji. Yang terikat itu tidak wajib. Kalau Allah terikat dengan janji, berarti Allah tidak kuasa. Allah berlaku sekarang wajib. Oleh sebab itu, wahai hadirin, pandai-pandai bersyukur. Pandai-pandai bersyukur saja. Ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Bersyukur hidupnya, tidak bersyukur hidup susah, wahai hadirin. Yang terakhir pesan kami, wahai hadirin, supaya hidup ini nyaman, wahai hadirin, tidak berkeruh. Jadi orang yang baik keluar, masuk lewat pintu. Kalau masuk lewat jendela, keluarnya lewat jendela lagi, diragukan. 99% maling. Begitulah rahmat Allah, wahai adinda. Rahmat Allah itu melalui pintu. Siapa pintunya? Baginda Rasul Muhammad SAW. Segala nikmat yang Allah turunkan ke muka bumi ini, wahai adinda, mulai Allah ciptakan dunia ini sampai berakhirnya dunia ini, sampai kepada hari kiamat, sampai kepada kita masuk surga, wahai adinda, yakin saja masuk surga, wahai adinda, yakini saja. Sampai masuk surga itu semua nikmat Allah melalui baginda Rasul Muhammad SAW. Surga itu, wahai adinda, tidak ada apa-apanya kalau bukan karena Nabi kita Muhammad SAW. Salat yang kita kerjakan tidak mulia kalau bukan karena Nabi kita disebut. Coba lihat, Nabi kita disebut Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tidak disebut nama Nabi, salah. Ayo, sah nggak salat? Kalau bukan Nabi kita disebut di dalam salat, sah nggak? Tidak sah, wahai adinda. Salat itu mulia karena Nabi kita Muhammad SAW. Tidak main-main Allah mengatakan Assalamualaikum. Berarti orangnya ada di depan kita, bukan ada di Mekah sana, bukan. Ada di depan kita. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Berhadap-hadapan kita dengan orangnya, wahai adinda. Tidak main-main Allah menyebutkan. Yang di Madinah itu, wahai adinda, jasad beliau terkubur beliau di sana, tetapi nur beliau tidak akan pernah mati, wahai adinda. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, mala'al aqwan, mala'al aqwan, habib. Nurul Mustafa, Nabi pilihan, Nurul Kawan, nurnya meliputi seluruh alam, wahai adinda. Nur Nabi kita meliputi seluruh alam. Ini yang hadir semua ini, wahai adinda, kalau bukan karena nur Nabi kita Muhammad SAW, tidak akan bisa duduk begini, tidak akan bisa angkat berdiri, wahai adinda. Semua nur Nabi kita. Tinggal hati. Zahirnya Anda yang duduk, wahai adinda, hakikatnya yang di dalam itu, wahai adinda. Yaitu si A, si B, si C. Nih yang tiga nih, si A, si B, si C. Asal bagian baca pandangan orang-orang al-qiblah, wahai adinda. Maka kita ini yang pada tajam mata hati lagi. Bila kita memandang yang nikah ini si A dan si B, sampai di situ saja berkahnya. Nah, kita kan mau dapat berkah yang lebih nih. Mau kan dapat berkah yang lebih? Pandang dengan mata hati. Jangan lagi mata dengan mata zahir ini. Mata zahir ini tertipu. Banyak tipuan. Tetapi kalau dengan mata hati, insya Allah tidak akan pernah tertipu. Kalau kita nggak punya roh, bisa nggak bergerak? Bisa? Nggak bisa kan? Nah, kalau nggak bisa bergerak, apa namanya? Mayat. Jasad ini kalau nggak punya roh, wahai adinda, mayat namanya. Kamu ini gagah nih, wahai adinda, istrimu yang cantik ini nah, itu dalamnya siapa? Nur Nabi kita Muhammad SAW. Nih yang menyaksikan semua nih, wahai adinda, nur Nabi kita Muhammad SAW. Jasadnya, sekali lagi, jasadnya si A, si B, si C, tetapi dalamnya tidak lain dan tidak bukan, itu orangnya, wahai adinda. Terbuka sekali sudah saya. Tinggal pandangan kita. Sudah tahu dalamnya tadi?
Nah kalau tidak tahu dalamnya nanti malam ketahui dalamnya. Gimana? Nanti malam lihat habis-habisan. Berselawat wahai adinda, begitu mau masuk pintu kamar nanti malam tuh berselawat. Arti salawat itu hakikatnya wahai adinda berterima kasih kepada baginda Rasul sallallahu alaihi Muhammad. Itu salawat paling pendek sudah. Sallallahu alaihi Muhammad. Terima kasih ya Rasulullah atas berkat pian saya bisa menikmati istri. Atas berkat pian ya Rasulullah saya bisa menikmati suami. Atas berkat pian ya Rasulullah saya bisa makan, bisa minum, bisa berpakaian. Ini semua madatnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena madat baginda Rasul wahai adinda, sekali lagi alam semesta ini tidak akan pernah wujud. Nah, kita ini wujud atas berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya wahai adinda berdua, andai kata kita ini mulai dilahirkan sampai hari kiamat nanti kita berterima kasih dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai adinda banyakin baca salawat agar supaya bisa bertemu dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umur 40 tahun ujar guruku, sudah baik. Guru saya berpesan mengatakan beliau, kalau umur 40 tahun belum ketemu dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu salah satu tanda kerugian di dalam hidup. Umur 40 tahun belum bertemu, belum bermimpi dengan baginda Rasul, itu suatu tanda kerugian. Tidak main-main baik-baik. Maka supaya kita bisa bertemu dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka banyak cinta dengan beliau. Bukti cinta itu sebut nama beliau, panggil nama beliau. Ibu-ibu sambil di dapur gampang. Sallallahu alaihi Muhammad mencuci pakaian. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad sambil menggoreng ikan. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu salawat yang paling pendek. Tapi luar biasa dahsyatnya wahai adinda. Ini wahai adinda, insyaallah wahai adinda, manakala kau menyebut nama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai adinda, maka berkah Allah akan turun, rahmat Allah akan turun. Tidak ada satu makhluk yang bisa menahannya wahai adinda. Manakala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut. Ini di dalam sini wahai adinda, kalau sebuah perkumpulan tidak disebut nama Nabi kita ini semua bau busuk. Bau busuk wahai adinda. Makanya saya tidak akan pernah lepas wahai adinda salawat itu wahai adinda. Baca salawat, pakai istri baca salawat. Kalau baca doa yang lain saya khawatir nanti yang seharusnya membaca doa itu, nah tapi ingat yang lain itu. Allahumma laqasum wa bika amantu. Semestinya bukan itu kan? Tetapi kalau salawat dengan istri, mohon maaf saya suka. Ketika kita berhubungan dengan istri wahai adinda, insyaallah wahai adinda, anak kita menjadi penghafal Al-Qur'an. Kalau bukan anak kita, insya Allah cucu kita. Tidak cucu, buyut, tidak buyut, cicit, tidak cicit, indah, tidak indah, anda. Insya Allah di antara 7 turunan itu ayat yang kedua ada salah satu penghafal. Jangan lagu dangdut yang dipakai, jangan lagu India yang dipakai, jangan menghayal yang lain waktu berhubungan dengan istri. Kalau kau menghayal lagu India, insya Allah jadi lagu India anakmu nanti. Terserah kita, bagaimana kita memproduksi orang Amerika, insya Allah jadi orang Amerika. Kita wahai adinda, maka pandai-pandailah wahai adinda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah buktikan saja wahai adinda. Kalau kamu membuktikan lagi wahai adinda, ini sawah, yang satu ini sawah kita, yang satu ini sawah kita, yang satu lagi, yang satu ini wahai adinda bacakan salawat waktu menanam, yang satu ini tidak usah bacakan salawat. Hasilnya lihat buktinya. Fakta wahai adinda. Yang satu baca salawat, yang satu jangan hiraukan. Yang kedua, ketika kau mencetak nanti wahai adinda, yang satu kau ingat salawat, yang satu jangan kau ingat salawat. Misalnya lihat dua ini. Kalau anaknya 2 orang buktikan faktanya wahai adinda. Tapi kau rugi. Yang satu jadi narkoba, yang satu jadi orang alim, rugi kau punya anak jadi narkoba. Maka kita berhajat mudah-mudahan seluruh anak kita itu dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita semua ini ya, kita jadi mulia.
kita dihormati orang, kita disegani orang, itu bukan karena pangkat dan jabatan kita, tidak. Bukan. Itu karena kita ini berkat umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan saja surga saja Allah tidak izinkan umat yang celaka kita. Oh, bid'ah. Baca salawat itu bid'ah, salawat itu bid'ah, salawat itu. Di mana dapat dalil? Bid'ah itu di mana dapat dalil? Oh, bid'ah itu sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Baik, saya akan jawab sekarang ini. Kalau ada orang mengatakan oh bid'ah itu yang tidak dilakukan oleh baginda Rasul, nih muka-muka kita nih ada nggak? Sebelum zaman baginda Rasul ada nggak? Kalau kita ini tidak ada, berarti kita hadir di alam dunianya bid'ah semua. Nyaman. Berkat Rasulullah, berkat saja wahai adinda jangan ditinggal. Doa saja kalau tidak diawali dengan Nabi kita ditolak oleh Allah. Ditolak. Diawali dengan Nabi kita, ditutup lagi dengan Nabi kita, insya Allah Allah terima. Tidak pernah ada yang menahan wahai adinda. Oh, Nabi Musa, Nabi tidak bisa langsung berdialog dengan Allah. Kenapa? Tidak melewati Nabi kita. Selamatnya Nabi Musa itu karena berkat Nabi kita. Dikejar-kejar oleh Fir'aun itu berkat Nabi kita sehingga Nabi Musa selamat. Andai kata bukan disebut Nabi kita, maka celaka Nabi Musa itu. Pasti terbunuh Nabi Musa. Tapi untung Nabi kita di dalam badan Nabi kita saat itu belum Nabi. Tetapi Allah berpesan, sebut ya Musa, baca salawat, dipukul sallallahu alaihi Muhammad, pukul laut terbelah laut berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Musa. Lalu kita ini siapa? Ini bandingannya Nabi Musa saja belum bisa berbuat apa-apa kalau bukan baginda Rasul, apalagi kita. Oleh sebab itu, wahai adinda berdua, saya berpesan dengan kamu, berpesan mudah-mudahan dengan berkat salawat, dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjalananmu dalam membina rumah tangga tuntung pandang sampai ke tujuan. Ilahu aqwam tarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan anaknya untuk menikahkan dengan calon suami. Banyak anak. Saya tanya dulu, nyaman gak ini rasanya? Kalau merasa nyaman kita lanjut, kalau merasa janggal, rasa aku bisa perbaiki. Rasa nyaman, rasa gimana? Bagaimana itu ya? Kalau nggak nyaman kita Kita berdoa gitu. Yang misalkan istighfarnya Pak ya. Saya lagi. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Yang penting jangan takut-takut ya. Kalau takut-takut nanti salah takut nanti. Ya. Jadi lemah lembut agar supaya dia meminta rumah tangga dengan ramah. Baik, Bapak Wali, kita akan bicara bahasa Bima, bahasa Sasak, atau bahasa Indonesia, atau bahasa Pulau ini. Bahasa Indonesia. Siap? Saksi bahasa Indonesia ya. Baik, kita dengarkan kesaksian kedua saksi, sah dan tidaknya tergantung kedua saksi. Kalau itu sudah dinyatakan yakin, jangan kita ulang. Saya khawatir kalau kita ulang, itu sudah benar kita ulang. Nah, rusak ulangan itu. Nah, jadi ya tambah sulit nanti. Jadi kalau itu sudah kita anggap jelas, sahkan saja. Kecuali kemana? Kalau ada rumah kita. Baik.
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gimana saksi? Saksi? Satu kali lagi saksi minta ulang satu kali lagi Mari kita sama-sama baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan perjalanan kita mulai dalam Terimaku apa adanya, walau ku banyak kekurangan. Memang sulit untuk dapatkanmu,
Tak mudah juga untuk lepaskanmu. Oh, percayalah sayang, hatiku ini hanya untukmu. Berjalanlah bersamaku, kita nikmati indahnya cinta. Sayangku, cintaku, ku beruntung jadi pemilik hatimu. Ku sayang kamu, ku cinta kamu. Ku berjanji tak akan permainkanmu. Tetap bersamaku sayang, sampai tua nanti. Percayalah sayang, hatiku ini hanya untukmu. Berjalanlah bersamaku, kita nikmati indahnya cinta. Sayangku, cintaku, ku beruntung jadi pemilik hatimu. Sayang kamu, ku cinta kamu. Ku berjanji tak akan permainkanmu. Tetap bersamaku sayang, sampai tua nanti. You have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you, until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing.